kamu kenapa, mental kamu kenapa gitu, nggak pernah nanya kayak gitu. Sampai pernah aku tuh kayak capek, udah sering aku pengen bunuh diri. Nggak, maksudnya kan ada nafkah lahir, ada nafkah batin nih. Oh, yang batinnya Dia masih. aku nggak mau, Oh, kenapa? nggak mau, pokoknya kayak udah males gitu, udah capek. Oh, bukan karena nggak bisa bangun gitu. Beda dong. Oke. Jadi ngomong apa tadi gua? Ya gara-gara itu sih Lupa gua bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya, Andi Jejak Backpacker, host yang ketampanannya mendekati host yang satunya dan juga bisa bikin kamu nyaman. Malam ini saya kehadiran seorang narasumber yang ingin membagikan kisah hidupnya selama pernikahan dengan mantan suaminya, di mana mantan suaminya ini adalah seorang pemain judi slot ya, yang akhirnya kisah rumah tangganya berantakan. Banyak kejadian-kejadian yang gak enak untuk diceritakan, tapi narasumber saya ini memberanikan diri untuk menceritakan kisah hidupnya sama kita, biar bisa jadi pelajaran buat teman-teman juga, terutama untuk para lelaki nih ya. Jadi judi slot itu haram hukumnya. Gak usah nunggu berlama-lama, kita sambut aja narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Kak Ani. Kak Ani. Iya. Jangan nangis dulu, jangan sedih dulu dong Kak. Ya, coba tenangin diri dulu, karena kalau cerita sambil nangis nggak enak didengar nih. Biar ceritanya tenang, kuatin diri dulu ya, santai gitu, pelan-pelan ya. Anggap aja lagi curhat sama teman sahabat sendiri gitu ya. Iya. Oke. Udah siap untuk cerita Kak Ani? Siap ya? Iya. Ceritain aja Kak, silahkan. Jadi itu awal mulanya aku sama suami ketemu itu kan, sebelum sama suami ini aku pernah pacaran sama mantan satu kerjaan gitu. Itu selama 6 tahun aku jalin hubungan sama dia. 3 tahun kita masih baik-baik saja, 2 tahun masih lumayan, sekarang 5 tahun tuh. Pas 1 tahun ke bawah itu karena aku sering, gimana sih kalau bahasa anak sekarang, kebucinan. Oke. Kebucinan itu kita sering toksik Kak. Jadi kalau selama kita lagi berantem, sepanjang jalan itu kan lumayan ya, kayak daerah Bogor Pondok Gede itu kita diem-dieman. Terus kadang aku di jalan kayak aku inget banget di Pasar Rebo, flyover Pasar Rebo itu aku dipukulin di jalanan gitu. Hah? Iya, sama mantan pacar ya, bukan mantan suami. Dipukul Iya. di jalanan. Iya. Ih. Kadang sampai dipisahin sama orang gitu kan. Terus udah kayak gitu, selang itu aku kan nggak berani nih selama 6 tahun itu mode setia lah gitu kan. Akhirnya lama-lama capek, aku ikut komunitas salah satu motor. Akhirnya selang setahun ini, berjalannya 6 tahun kita hubungan ini, aku ikut nih klub motor. Aku ikut klub motor, kenal lah sama suami aku yang ini. Akhirnya singkat cerita, aku chatan sama suami aku yang ini. Jadi sama yang mantan 6 tahun ini kan toksik nih. Terus aku udah capek. Pernah itu aku inget, entah tahun berapa ya, aku lupa pokoknya terakhir itu. Pokoknya aku inget lebaran, karena aku kan main ke rumahnya mantan pacar. Itu aku berantem sama dia, dari berangkat sampai pulang itu nggak tegur-teguran, posisi lebaran. Akhirnya aku pulang, minta dianterin sama dia. Terus aku bilang aku mau pipis dulu ya, kata aku mampir tuh ke Indomaret. Aku mampir ke Indomaret, aku bilang pipis, itu aku di sela-sela mobil. Jadi kayak dia ketutup mobil itu, aku kabur dari situ karena udah bener-bener toksik, aku takut kan.
Akhirnya aku masih inget banget, terus aku lari dari Indomaret itu ke pom bensin itu tuh nggak jauh. Akhirnya aku masuk lari pom bensin, terus aku minta tolong sama tukang pom, "Pak, tolongin saya, kamu kenapa?" "Enggak apa-apa kok, tolongin saya." Akhirnya saya ditolong, dimasuk ke kantor. Abis kayak gitu dia nelponin aku tuh nggak, aku nih. Akhirnya ada suami nih, singkat cerita aku kenal suami dari situ. Oke, kenal lah Akhirnya sama kayak ya. apa ya, pahlawan lah, dia ceritanya pahlawan di situ. Akhirnya dia ngejemput aku di situ, aku bener-bener kayak trauma banget kan. Akhirnya singkat cerita aku ninggalin mantan mantan pacar ini ya, yang selama 6 tahun ini, demi yang itu, pahlawan itu ceritanya gitu. Oke. Ya, oke. Singkat cerita kita kenal nih, kita sering San Mori bareng gitu kan, sering apa sih bahasa kopdar ya, Ya, kopdar. sering ketemu gitu kan. Akhirnya kalau nggak salah selang sekitar 2015-an itu aku sama dia pacaran. Kita pacaran, terus kita deket, kita udah kenal keluarga 1 tahun setengah nih kita ngejalin hubungan. Ternyata kita alhamdulillah berjodoh nih, alhamdulillah dulu berjodoh 1 tahun setengah itu. Akhirnya kita di bulan Agustus itu aku inget kita kayak tunangan. Selesai tunangan, habis kayak itu jeda setengah tahun, itu aku langsung menikah. Singkat cerita April ya itu aku nikah, April, Mei, Juni itu aku hamil. Oke. Alhamdulillah langsung dikasih anak kan. Pokoknya ceritanya kayak gitu. Pas udah kayak gitu, itu semuanya masih baik-baik aja. Karena kan posisi aku juga masih kerja kan. Kita masih kerja, dia masih kerja, kita sama-sama masih kerja lah intinya gitu. Masih aman lah perekonomian gitu kan. Terus posisi juga kebetulan maksudnya belum ada anak, baru proses hamil. Singkat cerita itu kita saling kerja, terus kita udah masih seneng tuh 2 tahun itu masih seneng. Terus abis kayak gitu sekitar anak lahir nih, berarti kan 9 bulan anak lahir, aku masih kerja, tetap kerja tuh Kak, sampai anak umur 3 tahun aku kerja. Oke. Aku kerja ngebantu perekonomian dia. Itu di situ kita masih baik-baik aja, entah dari pihak keluarga, dari keluarga aku, keluarga dia tuh baik-baik aja. Terus pokoknya tuh enak deh, pokoknya hidupnya bener-bener nyaman banget gitu kan. Nah akhirnya karena kita pindah rumah, aku nggak tahu kenapa tiba-tiba dia nyuruh aku untuk resign kerja. Suami nih ya. Suami ini untuk resign aku kerja. Terus aku tanya kenapa? Enggak lah, dunia lu, kata dia gitu. Memang dunia pekerjaan aku tuh laki-laki semua. Ibaratnya kayak gini, aku karyawan itu ada 49 orang, 48-nya laki-laki, perempuannya aku sendiri. Tapi itu nggak ketemu setiap hari ya, karena kan posisinya di sini aku tuh kayak leader, megang toko. Oke. Jadi kalau ketemu itu tuh cuman kayak meeting. Jadi sesama leader itu kita meeting. Nah itu dia di situ ada rasa cemburu sama salah satu leader. Akhirnya aku suruh resign. Pas udah kayak gitu aku tanya, memang cukup? Maaf nih. Jadi aku kayak merendahkan seorang kodrates suami. Karena apa? Gaji aku sama gaji dia gedean aku Kak, jauh banget. Maaf ya, kayak emang cukup? Terus kita perhitungan gini loh gitu kan. Terus anak nanti butuh biaya semakin gede gitu kan. Terus ya udah cukup daripada lu kayak gini-gini. Akhirnya kan kita ngontrak tuh dulu di angka 2 juta lah, sekitar 2 juta. Terus akhirnya kita pindah ke kontrakan yang harganya 800.000, sempit banget. Di situ aku sedih banget, kataku ya Allah, maksudnya bukannya pindah beli rumah kok malah turun, kata aku gitu. Ya udah deh, mungkin lagi diuji sama Allah. Akhirnya tuh pindah tuh kontrakan kita, berarti yang ketiga kan. Pindah kontrakan yang ketiga, aku pikir nih semuanya masih baik-baik aja, masih aman, kayak perjanjian dia harus megang uang berapa, aku berapa gitu kan. Aku nggak mau megang uang di bawah 4 juta, minimal 4 juta gitu kan, karena kan buat semuanya. Singkat cerita tuh Kak, kita baik-baik aja. Akhirnya dia semenjak aku resign itu, dia mulai ada kayak aktivitas pulang kerja itu ngojek, tapi nggak pernah ada hasilnya. Di situ aku kan, ya udahlah, aku masih ketutup 4 juta, Akhirnya kita sering berantem tuh, aku yang kayak males banget gitu kan.
aku tuh orang tipikal yang nggak pernah mau ngecek handphone pasangan, yang aku pikir nanti sakit hati loh gitu kan. Singkat cerita tuh aku, anehnya dia tuh asal pulang kerja mainan handphone, anak nggak pernah ditegur. Terus aku nanya baik-baik kan, kenapa sih, tegur dulu dong anak, kata aku gitu kan. Ya ntar dulu, orang juga mainan game nanggung tuh, marah tuh. Game apa sih, kepo dong cewek. Nih ini aku nggak ngerti tuh dulu tuh tahun 2021 itu aku nggak ngerti slot-slot kayak gitu kak. Pokoknya itu berjalan, pokoknya main slot itu berjalan lumayan lama. Cuman pas udah kayak gitu akhirnya kita berantem, terus berantem tuh. Dia asal berantem kabur, asal berantem kabur. Itu masih kita masih cetan gitu kan. Jemput aku ya di sini, jemput kerja dia kadang. Terus kita akur lagi. Ya, aku masih inget banget hujan-hujan. Aku harus ngejemput dia terus bawa anak aku. Terus aku bilang masih mau tak kayak gini mas, lihat nih anak sampai ngejemput bapaknya buat ini, udah dong kata aku gitu kan, mainan apa sih kok sampai duit habis terus, kata aku gitu kan. Terus akhirnya maaf kembali ke itu, kan ada pencairan BPJS ya. Pencairan BPJS itu aku bilang kita beli apa ya, beli ranking nih, kita beli motor ranking, salah satu motor yang mahal lah pokoknya itu kan ada. Ke tenaga kerjaan kali maksudnya ya. Ya BPJS karena kerjaan itu kan. Terus kita cair, aku beli ranking nih kak, seneng dong walaupun cuma dari itu. Udah pokok kita sayang, kita rawat gitu. Berjalannya waktu terus habis kayak gitu aku pikir dia berubah nih, aku belum tahu dia mainan judi slot, aku belum tahu itu di situ. Akhirnya kita kok berantem terus. Namanya orang tua zaman dulu itu rumahnya kali, memang kan rumahnya tuh kayak kanan jadi belakang kuburan, sebelah kanan kita pintu terakhir itu kuburan. Kata kan memang nggak boleh, nggak ngerti deh namanya orang tua dulu. Jadi mungkin di situ kita berantem mulu. Terus pas udah kayak gitu asal berantem nih, dia dia nggak KDRT, dia melukai dirinya sendiri, kayak dia lebih ke palanya di apa, palanya dijedukkan ke tembok, terkadang dia ngambil pisau bunuh. Ya bunuh ya, aku masuk penjara, dia mah nggak enak gentayangan di sono ya kan. Terus udah kayak gitu asal berantem tuh gitu, terus terasa berantem kan, aku takut ya. Terus kadang aku juga manggil bapak aku, terkadang bapak aku nyalahinnya aku, kamu kali yang ini, orang suami juga pendiam begini-gini kadang. Terus dia dibela sama bapak, jadi kayak aku tuh dia dibela sama bapak, kadang aku dilempar sama bapak kayak benda-benda gitu. Kayak pernah aku dilempar kipas, oh masih inget, cuman bapak ngebela suami. Oh, suami ngelempar kipas Enggak, gitu? bapak aku. Bapak ngelempar kipas ke badan aku cuman buat ngebela suami, disangkanya aku yang berulah. Oke. Kita belum tahu nih posisinya kan, disangkanya aku yang berulah. Oke, singkat cerita aku diem aja tuh, ya udah biarin. Seiringnya waktu aku capek banget kan, ini apa sih. Terus akhirnya itu terjadi, dilempar kipas itu sampai 3 kali. Pas ketiga kali itu ya kan, pas ketiga kali itu ingat buat aku itu hari Jumat aku dipukul. Tiba-tiba aku udah capek, aku nangis, aku lawan dong orang tua aku. Terus aja bela, kata wow gitu. Kalian nggak tahu gimana mental aku. Enggak. Ya pindah rumah yang ketiga itu kan, aku tuh nggak sama sekali gak mau bantuin, aku cuma nangis di pojokan kan. Itu nggak ada yang pedulin aku. Jadi kayak ngebela mantan suami aja terus. Oh ya udah biarin, aku diemin. Di situ kita pindah, pokoknya sampai ke rumah yang baru pun aku nggak mau beres-beres. Kalian apa nanya gitu ya, kamu kenapa, mental kamu kenapa gitu, nggak pernah nanya kayak gitu. Sampai pernah aku tuh kayak capek, udah sering aku pengen bunuh diri. Akhirnya pernah aku bilang udah ya, aku capek, kata aku gitu. Kayak percuma gitu hidup, cuman disakitin doang, gak sama suami, gak sama orang tua gitu kan.
akhirnya udah capek banget tuh. Akhirnya kita udah berapa kali, aku 2 kali apa 3 kali udah ngegantungin kain. Iya, sampai aku bilang, anakku tidur siang tuh, anak aku tidur siang, sampai aku peluk dulu, aku bilang aku minta maaf. Nah, terus habis kayak gitu udah tuh akhirnya pindah ke rumah yang itu. Aku pikir semuanya baik-baik aja, ternyata enggak, malah lebih ke bumerang banget gitu kan. Nah terus setelah kayak gitu kan, kita kayak sering ada itu loh, apa sih, diskusi keluarga. Jadi keluarga aku sama keluarga dia tuh sering dipertemukan. Terus ini gimana nih solusinya, maunya gimana gitu kan, kok berantem terus gitu kan, berumah tangga. Nah pas udah kayak gitu dia berubah nih, setengah tahun dia berubah. Asal pulang kerja baik sama anak. Aku juga yang, oh yaudah dia berubah. Akhirnya aku juga kayak introspeksi diri gitu loh, kayak dia pulang aku harus nyiapin makan. Pokoknya intinya kayak dia baik aku baik, dia jahat aku males gitu kan. Terus akhirnya cuma setengah tahun doang itu, aku ingat banget, setengah tahun doang. Dia habis itu mulai lagi. Terus aku gini, mulai lagi dia, kata aku gitu, apaan sih kata dia gitu. Enggak, gue gak macem-macem, lagian juga gue duit gak ada kata dia gitu. Dia terus, duit ngojek kemana, aku gituin kan. Udahlah bukan urusan lo kata dia gitu, yang penting gue pulang gue bawa duit kata dia gitu. Gak usah lo nanya-nanya kata dia gitu kan. Udah tuh aku gak nanya tuh, udah deh. Akhirnya aku cuman nerima duit yang nominal yang aku sebut awal itu. Terus abis kayak gitu udah tuh Kak, jalan terus. Habis kayak gitu dia ketahuan lagi. Awalnya tuh aku udah yang kayak, udahlah terserah deh mau main apa deh, aku gituin kan. Aku masih belum ngeh tuh, sampai pindah rumah itu pun aku nggak tahu itu judi online apa gitu loh. Terus akhirnya nggak tahu kenapa tuh, udah deh aku harus meniatkan diri buka handphone. Awal mulanya kayak ada transferan gitu loh, tapi transferannya aneh. Kayak kan kalau transfer untuk bayar apa-apa gitu kan kayak pama 150.000 gitu kan ya, lempeng lah. Ini enggak, kayak ada kode-kodenya gitu loh, kayak 150.000 123, terus 1 juta belakangnya ada 1456 gitu. Terus aku kan kepo, aku foto, aku ini bukti-buktinya dulu nih aku kumpulin. Akhirnya aku tanya dong ke temen itu, aku belum kepikiran untuk buka aplikasi Google karena kan nggak tahu kan. Aku juga males nanya ke dia. Terus aku nanya sama temen, kok ada transferan kayak gini ya. Terus kata teman, itu pinjol kali kata dia gitu kan. Pinjol kan memang ada kayak gitu, tapi kan kalau pinjol kayak nama ada PT-nya nggak sih, aku gituin kan. Ini nggak ada nama PT-nya, aku gituin. Terus akhirnya kata teman aku dibantu sama teman aku, coba deh lo buka Google kata dia gitu. Lo buka Google terus lo cari aplikasi ini kata dia gitu. Entah tuh aku lupa waktu itu aplikasi apa. Bener ada, itu ada history ya. History itu banyak banget dari tahun 2000 2021. Aku scroll kan bisa kelihatan kan 2021 Kak main kayak gitu. Bener-bener nggak tahu aku. Terus akhirnya aku yang kayak pura-pura nggak tahu. Terus asal, pan sih kok mainnya kayak gitu mulu sih, HP miring aku gituin kan. HP miring kan kalau main kayak gitu, HP miring. Pan sih ini mah gak pakai duit, cuman pakai apa ya, koin apa chip gitulah bahasanya. Jadi tidak pakai uang kata dia. Terus pas itu, bener nggak? Bener kata dia gitu. Masih aku pantau nih, masih aku oh yaudah aku saring nih gitu kan. Akhirnya singkat cerita aku capek banget nih, uang jatah bulanan semakin berkurang. Terus aku tanya kemana uang, udahlah yang penting waktunya aku bayar kontrakan ada kata dia gitu. Ya tapi kan aku nanya dong uang kemana gitu kan. Ibaratnya aku yang di rumah aja tuh harus irit-irit gitu kan. Terus pas udah kayak gitu aku nanya tuh, aku semakin kepo tuh sama itu.
sama aplikasi itu kan. Aku cek, aku cari di YouTube, aku tahu caranya gimana gitu kan. Terus pas udah kayak gitu, aku cek terus tuh Kak. Jadi pokok aku nggak ngeceknya nggak setiap hari. Aku ingat aku seminggu sekali aku harus ngecek. Karena kan kalau pagi itu kan kadang aku bikin sarapan dia. Jadi aku nggak sempat pegang handphone kan. Jadi tuh kayak aku tuh lebih kayak nyari curi waktu. Jadi kayak seminggu sekali nggak masak ya capek aku gituin kan. Iya kata dia gitu. Terus kalau dia lagi mandi handphone dicas nih. Dari situ aku salah buat ngecek karena kalau dia melek ataupun dia lagi pokoknya kayak dia tahu aktivitas aku main handphone tuh nggak dikasih sama sekali sama dia. Sempet password diganti terus aku gitu kenapa selingkuh aku gituin. Enggak gitu-gitu kan akhirnya dikasih tahu lagi tuh passwordnya sama dia. Terus aku cek itu mutasyir aku foto-foto terus tuh aku foto aku buat bukti kan. Terus kata temen aku iya ini mah udah fix kata dia ini mah slot kata dia gitu. Langsung di situ ya Allah kata aku. Jadi kayak kadang tuh dia emang ngasih duit kan kayak cuma-cuma terus kan ini duit apa? Udah duit ngojek cewek dikasih duit kan nggak banyak cengcong ya. Terus pas dia narik tuh terus narik kata temen aku masa narik dari jam 5 sore nih dia pulang kerja sampai jam 10 masa dapat 500.000 ya aku kan gitu kan polos doang aku nanya lu mau aja dibegoin kali duit slot kata temen aku gitu. Terus pas udah gitu aku cek bener Kak ada ngambil duit di situ tapi ngambilnya nggak 500.000 1 juta. Terus akhirnya aku tuh udah tuh aku ngecek terus akhirnya berantem lagi tuh. Aku udah capek kan berantem itu udah sidang ketiga sampai aku teriak-teriak sampai aku udah capek banget terus aku bilang udahlah terserah aku nggak tahu aku mau gimana kata aku gitu kan sampai badan aku udah kaku udah capek banget gitu kan ngadepin orang main judi slot itu tuh kayak ada penyakit aku gituin. Terus dah tuh abis kayak gitu kita nggak tahu kenapa itu aku nggak tahu kenapa tuh aku jual motor aku juga nurut aja. Ranking tadi. Iya aku sedih aku nangis terus aku dibohongin kata dia kan kamu pengen Scoopy kata dia gitu. Ereking jual aja ya beli Scoopy seneng dong nggak apa-apa deh kataku gitu kan aku pengen Scoopy kata aku gitu. Terus akhirnya tadi kita pengen beli Scoopy yang second akhirnya kita beli yang baru aku pikir dibeliin cash nggak taunya DP-nya gede tetap ada angsuran. Oh, kredit ya. Kredit di situ udah mulai ngedon lagi aku udah nggak mau ngeladenin dia lagi lah pokoknya udah terserah atur hidupmu gitu. Terus abis kayak gitu aku pikir udah berubah tuh karena kita punya angsuran baru lagi ternyata enggak makin gila-gilaan main slotnya. Sekali depo ya bahasanya depo ya Depo. sekali depo itu 2 juta setiap tanggal 1 menang enggak. Akhirnya aku cuman diem aja aku diem maaf ya aku kedukun tau Oh, sempat. sempet aku kedukun Oke. karena aku udah capek aku harus gimana sampai aku kedukun sampai berapa dukun ya tiga dukun sampai aku pulang kampung cuman mau ngedukunin dia aku cuma ngeliat dia bener gak sih dia mainan slot gitu loh karena nggak pernah ngaku gitu kan. Terus akhirnya aku ingat rukun pertama itu aku daerah kampung aku itu jauh pelosok banget jalan pun ya Allah berlubang kata saudaraku ini bagus dukun kata dia gitu bisa ngerubah orang kata dia Power Rangers kali ya kata aku gitu kan. Bisa ngerubah orang kata fee-nya berapa aku gitu kan aku tanya tuh segini-gini gitu kan terus ada bawa syarat ini itu ya aku bawa deh tuh syaratnya suka cerita udah kayak gitu bener berubah gak main berubah tuh stop 3 bulan Oh, oke. 3 bulan doang begitu lagi akhirnya aku capek akhirnya berantem lagi tuh diskusi lagi sama keluarga maunya gimana akhirnya bikin perjanjian di atas materai nggak bakal kayak gitu lagi karena anak semakin tahun semakin dewasa semakin gede dong butuh biaya. Akhirnya udah tuh bikin surat materai dia kabur
Oke. Pokoknya setiap berantem tuh kabur, setiap berantem kabur. Aku yang masih bucin nyamperin gitu kan. Jemput, hujan badai juga aku terabas gitu. Gua kan kalau bawa anak capek banget kalau inget. Terus pas udah kayak gitu, akhirnya aku cerita sama temen, kenapa ya kok dia nggak berubah-berubah gitu kan. Cari dukun lagi aku, tau nggak, bahasanya kalau itu bukan dukun sih, kayak mbah gitu, pokoknya bahasa gitu, mbah lah. Daerah Jakarta ada cewek, aku cerita, terus udah tuh aku kesana, aku singkat cerita kesana, terus kata, ya neng, kata dia aja nyerah, ini mah penyakit, kata dia gitu, nggak bakal bisa berubah, taruhannya kamu kuat bertahan mati di dia, atau kamu berpisah sama dia, kata dia gitu kan. Aduh, kata aku, orang nikah pengen sekali seumur hidup, masa cerai, kata aku kan gitu. Terus udah tuh habis kayak gitu, dia juga lagi deket sama cewek, kata dia gitu. Tapi untuk bukti-bukti dari handphonenya untuk ke cewek aku nggak nemu. Terus pas udah kayak gitu akhirnya dicek. Jadi tuh dia mainnya gini katanya, kalau dia udah dapet 50.000 dari itu ngojek, ya kan, itu dibuat depo. Itu dibuat depo. Jadi kalau duit yang dia bawa pulang itu duit dari hasil slot. Nah, mentok-mentoknya dia itu bawa sehari 50.000. Jadi kayak sama dia udah dapet nih 50.000. Dia duduk di warkop, dia ngeslot. Kalau dia menang 300.000, dia masih nambah lagi gitu kan. Berharapnya mungkin untung ya. Berharapnya untung, ternyata enggak. Kadang jong, ya udah deh nyisain 50.000 nih, cuma dapat 50.000 gitu. Tapi next nanti kadang dapat 200, 300 gitu kan. Ini ngojek, ya akhirnya kok ngojek dapat segini ya, kataku. Aku nggak ngerti juga tuh aplikasi Gojek gitu kan. Ya ke temen, nggak sesuai, di Gojek cuma berapa, 50.000 paling gede. 50.000, jadi kayak cuma nganterin 10.000 gitu sekali tarikan, apa 2 kali tarikan, ditotalin kan jadi 50.000 ya. Itu buat slot. Dari situ aku awalnya kan nggak tahu, terus taunya dari yang mbah-mbah itu, bener itu, ada bener tuh dikit, walaupun nggak percaya gitu, dikasih minum, dikasih ini, nih ntar suami kamu berubah, kata dia gitu. Berubah lagi, kata aku gitu. Berapa bulan ya, kalau ibaratnya kalau kita nggak apa ya, nggak sajen lagi gitu kali ya, nggak perpanjang, dia kembali ke settingan awal. Luntur, kata-kataku luntur gitu kan. Tapi sama yang orang Jakarta ini aku masih berlanjut nih Om. Masih setahun, baik dia nih, baik setahun. Jadi aku kayak pura-pura nggak tahu. Terus akhirnya dia mulai lagi itu, mungkin udah pusing kali ya, COVID, ya kan. Pas udah pusing dia mainan lagi, nggak ada pemasukan. Akhirnya dia main, terus aku tanya, kok handphonenya miring mulu sih kalau main kan gitu kan. Sih, ini cuma pakai koin sih, gitu jawabannya gitu aja, sih gitu, apa sih gitu kan. Terus akhirnya aku udah capek banget tuh, tengah malam aku bangun, nih lu lihat, emang gue selama ini bego, kata aku gitu. Gue selama ini gue tahu lu mainan slot, aku gitu. Apaan sih lu tau-tauan dari mana kayak gini-gini. Kan aku warung nih, jadi warung itu juga pada ngedepo ke aku gitu kan, kayak cuman numpang transfer. Jadi lama-lama aku tahu, terus aku nanya tuh sama yang tukang-tukang, adalah salah satu tukang-tukang gitu kan, Mas, kenapa sih kok kalau ngisi ini aku, ini namanya depo, ini namanya main. Aduh, kataku, suami gua apa begini juga ya, kataku gitu kan. Masih belum sadar tuh tentang slot, pokoknya kayak nggak terlalu paham. Akhirnya diajarin juga tuh sama orang itu, nih gini-gini gitu kan. Terus buka Chrome, terus aku ikutin. Terus dia minta ID gitu tuh, bodohnya dia di screenshot, dimasukin ke sampah handphone. Aku kirim lah ke teman aku, pokoknya bukti-bukti itu semua aku simpen, aku rapin, aku rangkum di teman aku. Aku bilang, terus aku minta tolong sama yang mas itu, Mas coba dah Mas login dah, kata aku gitu kan.
bener gak nih password sama PW-nya buat login. Bener, history semua kebaca di situ. Langsung aku ngedown abis kayak gitu. Aku ceritalah ke mantan mertua ya. Aku cerita ke mantan mertua, anaknya kayak gini dibela. Bukannya diomelin, malah ya habis gimana kak, mama juga nggak kurang-kurang ngebilanginnya. Bukan ngebilangin, dia udah tua gitu kan, gak usah dibilangin, harusnya mikir gitu kan. Terus pas udah kayak gitu berantem lagi tuh, berantem lagi, kabur itu pokoknya tuh, kita singkat cerita dia kabur. Dia udah ngejual banda-banda sampai ngebohongin mamanya minta uang 10 juta buat anak katanya. Nah terus pas udah singkat cerita itu, mamanya nagih utang ke aku 10 juta. 10 juta? Buat apa? Kataku gitu kan. Lah katanya si Ono pinjam duit mama buat kamu. Ya Allah, duit sepeser pun aku gak tahu, aku gituin. Akhirnya aku tanya kemana itu uang, buat apa? Buat bayar utang ke pinjol 10 juta. Jadi tuh dia tuh kalau lagi nggak ada uang, top up itu dari pinjol itu. Ya, kayak kok pinter gitu sama segitunya gitu loh, terniat banget gitu. Udah tuh akhirnya aku ditanyain uang 10 juta itu, aku bingung dong, aku nggak tahu bentuk uangnya aja, aku 10 juta nggak tahu, aku suruh ganti aku nggak mau lah, aku gituin kan. Akhirnya kita jual motor. Scoopy tadi. Bukan, aku tuh ada motor ada 4. Oh, oke. Kira ngejual motor, ya kan, habis ngejual motor itu buat bayar utang, aku sedih lagi. Terus kataku ya Allah, masa banda habis cuma buat kayak gini gitu kan. Terus udah tuh lunas tuh sama mama. Terus aku bilang gini sama mamanya, pokoknya kalau seumpama dia minta uang lagi mengatasnamakan Ani, aku gituin kan, udah lepas tangan ya, aku gituin. Akhirnya di situ dia begitu ya gitu, ini duit apa, udahlah nggak usah tahu, nggak mau aku. Udah dari situ aku nggak mau ngerasain uang dia lagi selain uang gaji. Akhirnya setelah kejadian uang yang ganti 10 juta itu, akhirnya dia masih tetap main di bulan Januari itu, aku ingat banget. Anaknya mau acara loh, adalah salah satu acara anaknya kan. Itu dia kabur. Terus habis kayak gitu dia ngomong gini, lu jangan cari-cari gue lagi ya, ini gue udah capek banget sama lu. Lah kata gue yang capek sama lu kan main di slot, masa lu yang capek sama gue, aku gituin. Terus pas udah kayak gitu dia kabur tuh. Akhirnya aku mohon lagi, minta untuk pulang karena anaknya mau ada acara. Terus kalau sebab izin bapaknya mana, kan gak lucu. Akhirnya udah tuh dia balik di bulan Februari, anaknya acara tuh. Oh, Februari, Maret, April aman nih, kita Februari ini kita diskusi lagi nih, ini gimana nih gitu kan. Terus kata dia, iya udah enggak, gue mau berubah, kata dia gitu. Bener-bener fatal, udah fatal. Akhirnya aku gini, aku nggak mau megang uang gajinya dia full, ya kan. Udah tuh ATM diambil sama mamaku, mama mertua. ATM diambil, habis itu aku pikir berubah lagi. Dia pinter lagi top up dari counter. Banyak cara ya. Banyak cara kan? Terus buat apa? ATM disita. Gak ada gunanya juga. Wah udah penyakit. Akhirnya aku udah capek. Aku screenshot semuanya, aku kirimin bukti-buktinya semuanya. Pokoknya udah rapi banget. Udahlah, Allah kalau emang sudah harus berpisah gitu kan. Aku udah di mode capek itu di tahun 2022. Itu udah mode capek, aku tuh capek banget. Akhirnya semua bukti dikumpulin, bener dia main sampai akhirnya selesai di tahun. Dia kabur lagi itu di bulan Mei. Kabur lagi. Itu kabur yang terakhir dan tidak aku cari lagi sampai sekarang. Oke. Karena udah capek lah. Terus akhirnya yang lebih ngenes lagi, aku pikir dengan dia kabur semuanya selesai, ternyata enggak. Aku didatengin debt collector, aku dimaki-maki.
Utang banyak ternyata, bukan sama mamanya aja. Bahasa pinjol ya. Pinjol ya. Itu sekitar 5 aplikasi. Oke. Aku yang didatengin Ambon sampai kayak tadi, lu tuh ngumpetin ya, kata dia gitu. Terserah deh, kata aku gituin kan. Namanya aku udah capek kan, mental aku udah berantakan banget tuh. Habis, di mana suami lo, kata dia gitu. Ya gue nggak tahu, emang udah kabur, nggak ada, kata. Aku ajak berantem tuh orangnya, terus lu tungguin aja sini sampai tengah malam juga dia nggak bakal pulang, aku gitu, sampai besok sampai kapanpun juga dia nggak bakal pulang, aku gituin kan. Akhirnya nomor dia ganti. Dengan santainya dong dia hidup tenang di rumah, didatengin sama orang sampai malu sama tetangga kanan kiri. Dia nggak ada sama sekali kayak ngerasa bersalah. Terus mamanya aku hubungin cuman apa, jangan pernah kasih tahu rumah mama ya. Lah, kataku kok gitu sih, jadi kayak lu ngerusak gue doang dong sama anak gue. Gitu kan, didatengin orang di situ, ya Allah, sehari bisa 3 kali. 3 orang beda. Ditagih hutang itu ya. Itu selama 3 bulan aku harus ngadepin orang-orang kayak gitu. Terus kayak, ini masih mau dipertahanin gak ya, kataku gitu kan. Ini udah kayak penyakit, kataku gitu kan. Terus aku capek, kataku gitu. Akhirnya aku kasih dia waktu sampai di bulan November. Kalau dia bener gak balik untuk memperbaiki semuanya, cerai. Itu aku pikir, kan aku suka nonton gitu, kirain cuma di film-film doang pisah gara-gara judi online, ternyata ada di aku gitu kan. Akhirnya udah tuh di bulan Agustus aku ngumpulin semua bukti-bukti sampai aku apa sih kalau di print terus dijilid ya, bukan dijilid, iya bener dijilid. Sampai dari awal dia main, dari awal dia transaksi sampai dia kabur pun aku foto, aku ituin kan. Ya udah 2023 akhir itu aku pisah gara-gara judi online. Sampai mental aku berantakan, aku sampai ke hipnoterapi. Aku tuh kalau ingat suka nangis gitu kan, kasihan ke anak. Masalahnya keluarga nggak ada gitu yang broken home gitu kok. Malah aku yang broken home gitu loh. Sampai kata ibu udah bertahan aja, kata dia gitu. Bertahan sampai kapan, kayak judi online itu penyakit gitu. Makanya tuh aku tuh kalau ngeliat orang main judi online tuh kayak suka kesel banget gitu. Pikirin keluarga, kasihan gitu loh. Jangan sampai deh sekarang ini judi online gitu, kayak bener deh dampaknya tuh bukan ke rumah tangga, bukan, maksudnya dampaknya tuh ke banyak semua orang. Sampai sekarang pun kayak dia masih main deh, orang nggak pernah nafkahin anaknya. Kalau anaknya suka minta, nggak ada duit gitu mulu, alasannya kayak gitu. Maksudnya kayak penyakit itu, kasihan ke anak aku. Makanya kayak udah nggak sih gitu, kayak judi online gitu tuh kayak diberantas aja, kasihan tahu keluarga. Sempat sampai pengajuan cerai itu waktu di bulan November Desember ya, November akhir awal Desember itu semua. Aku ini peserta ke-7 dari 1 sampai 6 itu kasusnya judi online. Oke, di pengadilan. Di pengadilan sampai yang benar-benar geleng-geleng, ini ada apa sama judi online. 1 sampai 6 nomor 7 aku judi online. Udah fatalnya di situ. Akhirnya kita yaudah berpisah di tahun pas ketok palu itu 2024. Oh, baru dong ya. Iya 2023. Ya berarti 2022 itu. Iya 2023 itu ketok palu, kita pisah gara-gara judi online. Sampai sekarang masih ada komunikasi atau ketemu gitu? Enggak sama sekali. Dia buat ini ya, nemuin anaknya mantan mertuaku yang ngambil. Oh, ke rumah. Tapi berarti mantan suami ini tinggal pulang ke rumah orang tuanya gitu ya? Nggak tahu juga, kadang katanya ada yang ngeliat itu udah di pinggir musola gitu. Aku kan kayak punya temen gitu kan,
tuh mantan suami sekarang jadi kayak gelandangan gara-gara judi online gitu. Oke. Terus oh ya pernah aku nyamperin ke kerjaan kan, temennya pas udah anaknya minta duit nggak dikasih tuh, aku kesel banget. Aku bikin onar di kerjaannya, akhirnya dia kena SP3. Terus aku cerita ke temennya kenapa cerai, katanya aku yang selingkuh. Oh. Terus kata temennya, iya orang dia main judi, di dalam juga di kantor juga pada main judi gitu, di salah satu kerjaan itu. Ya, ya. Jadi poinnya sampai sekarang masih main judi online. Jadi kayak percuma kan, udah penyakit. Ya, kalau banyak sih ya narasumber kita nih ya di sini yang korban-korban, bukan korban sih ya, dia menjermuskan dirinya sendiri Iya. ke dalam permainan dajal itu ya. Hancur semuanya, nggak ada yang berhasil gitu. Jadi judi online ini lebih-lebih dari narkoba ya, pengaruhnya gitu. Iya. Lebih parah gitu. Bahkan banyak juga yang mengakhiri hidupnya karena udah saking depresi, stres. Tapi tetap susah untuk dia melepas permainan itu. Susah, nggak akan bisa. Yang bisa berhenti itu dia mengakhiri hidupnya atau dia udah mentok. Cuma itu yang bisa. Jadi kalau kita nasehatin pun dia nggak akan kena. Nggak kena, Nggak bener. akan kena. A, B, C, D sampai Z, sampai mulut kita berbusa juga dia nggak bakalan. Nggak kena, itu penyakit. Benar, penyakit. Nah, kita kembali lagi waktu masih berumah tangga sama dia ya. Itu dia kan sering marah-marah tuh. Iya. Tapi kalau untuk nafkah batin dia masih. Tapi tidak sesuai perjanjian awal saat kita aku resign. Oh, enggak, maksudnya kan ada nafkah lahir, ada nafkah batin nih. Yang batinnya. Dia masih. Aku nggak mau. Oh, kenapa? Nggak mau. Pokoknya kayak udah males gitu. Udah capek. Oh, bukan karena nggak bisa bangun gitu. Beda dong. Enggak, tapi emang boleh tanya kayak gitu. Sebulan sekali kalau dia gajian aja bisa ngasih duit aku mau. Kalau dia nggak punya duit aku nggak mau. Oke, jadi kalau ada duit Iya. ya gue layanin, kalau nggak Nggak ada. sorry ya. Sorry ya gitu. Sebulan sekali, emang bener sebulan sekali. Dan dia bener ini ya, pikirannya bener terpengaruh cuma main itu aja ya. Iya kan ya, aneh kan. Hasrat Harusnya itu juga kalau dia nggak seumpama ada ya. orang normal ya nggak dikasih kayak gitu seminggu sekali marah ya. Ini Enggak dia. kayak benci gitu, nggak mau. Itu kan udah aku transfer ya, ntar malam main. Oke. Itu WA. Jadi kan dia gajian di kerjaan kan, pagi nih. Berarti kan dia kerja dong. Aku di rumah, ditransfer nih ke aku. Yang udah aku transfer, ya aku gitu kan. Ntar malam main ya, oke. Baru gitu. Sebulan sekali itu selama 2 tahun. Semenjak kejadian judi online itu. Lama kalau mainnya. Enggak, udah gitu. Aku pasrah ya, gitu. Terus habis itu cepet banget sih kata dia, capek aku gitu. Sumpah aku nanya aku jawab, sumpah aku nggak kepikiran sampai ke situ loh. Tapi memang nyata loh. Coba dia tanya sama orang yang udah apa ya, kasus judi online, istrinya udah kayak males ngelayaninnya. Iya. Apalagi penyakit. Iya. Tapi ya begitulah ya. Kalau orang udah kena judi online sampai itu ya, benar ya Kak Ani, sampai mau bundir itu ya. Iya. Karena udah capek banget kayak disalahin gitu loh. Oke, dari pihak suami juga disalahin. Iya. Orang tua sendiri juga membela suami yang salah Nah, gitu. karena ngebelanya itu karena kan aku cewek cerewet gini ya. Jadi seakan-akan kayak aku salah gitu, kayak mungkin lo selingkuh kali, mungkin lo ini kali gitu-gitu kan. Terserah deh. Nanti kalau Allah emang nunjukin juga bakal ketahuan, karena kan dia pendiam kan, beda. Jadi dia kayak bisa menutupi kesalahan itu semua loh. Oke. Jadi ngomong apa tadi gua? Ya gara-gara itu sih ampun dah. Iya. Lupa gue bener.
Iya, iya, iya. Aduh, ya jadi nggak ada tempat buat cerita. Ya, emang sih mungkin Kak Ani tuh merepet gitu ya kalau lagi ngomong gitu ya. Mm. Pep, pep, pep. Jadi Iya. jadi selalu disalahkan, nah, ya, dasar perempuan mungkin pikirannya orang tua Iya, begitu iya. ya. Dan sampai bapak juga benar-benar ngebela itu, ngebela Ngebela dia. banget, bener deh. Malah Kak Ani nih yang dilempar barang gitu sama bapak gitu ya. Iya. Waduh. Makanya sampai sekarang kalau kalau ingat bapak tuh udah malas. Sampai sekarang itu kayak masih walaupun udah pisah kayak kesel gitu sama bapak. Sekarang Jarang Kak Ani negor. tinggal sama siapa? Tinggal sendiri sama anak berdua. Oke. Tapi sama orang tua deket. Cuman kayak jaraknya berapa kilometer doang. Cuman orang tua rumah sendiri, aku rumah sendiri Jadi kalau Kak Ani kerja, sama ibu anak. oh sama ibu. Oke, oke. Jadi sekarang Kak Ani nih single factor nih ya. Iya. Cari kerja sendiri, buat nafkahi diri sendiri sama anak ya. Iya. Dan kalau misal mantan datang lagi Nggak gitu mau. kan. Dia Nggak mau. ya misalnya dia udah berubah, Nggak mau. tetap nggak mau. Nggak mau. Trauma. Ya berubahnya dia kan cuma setengah tahun gitu aja. Udah benar-benar trauma ya. Iya. Kalau bener-bener berubah baru nggak mau juga. nggak mau. Oke, ya itu sih ya, nggak bisa disembuhkan. Jadi slot itu. Dan juga orang pendiam itu memang agak berbahaya ya. Iya. Kayak teman saya ada, dia agak pendiam gitu. Diam-diam ngagetin, diam-diam ngabisin kopi, aneh gitu. Ada tuh teman saya tuh kayak gitu. Kenyang. Aduh. Oke. Ya, jadi pernikahan ini memang kadang-kadang orang tuh mikirnya cuma ego gitu Ego, ya. Jadi betul. ya nggak nggak ada salahnya juga karena mungkin waktu itu niat dia cuma pengen nikah, tapi dia nggak tahu nih resikonya orang yang berumah tangga tuh seperti apa gitu Iya, kan. betul. Tanggung jawabnya seperti apa, dia mungkin belum siap. Belum. Sampai akhirnya ya dia melakukan sesuatu hal yang dia tidak memikirkan keluarganya di rumah gitu. Ya buat Kak Ani sih saya doakan semoga cepat dapat suami yang baru. Amin nggak ya? Amin dong, yang bisa jadi imam yang baik gitu ya buat Kak Ani, yang bisa membimbing gitu kan. Jadi Kak Ani nggak sedih lagi nih. Gitu. Bener nggak? Amin gitu. Amin. Belum siap. Belum siap ya. Ya nggak harus sekarang juga, maksudnya nanti gitu kan. Dan semoga Kak Ani diberikan rezeki yang berlimpah lah. Amin. Ya Allah. Karena single factor untuk menghidupi anak, ya insya Allah deh Allah kasih jalan. Ya. Yang penting kita tetap stay on the rules, gitu. Tetap ada di jalan yang benar, gitu ya. Sampai di sini sebelum kita tutup podcastnya, mungkin kami ada pesan-pesan yang ingin disampaikan buat mantan suami nih. Mau ngomong apa nih kira-kira? Buat mantan suami udah berubah gitu, jangan repotin mama sama ayah. Masalahnya kasihan ke anak gitu kan, anak kan pengen dijemput sama papanya di rumah gitu, jangan malah mama sama ayah yang ke rumah, kasihan tahu anaknya. Walaupun udah pisah, maksud itu kayak waktu buat anak tuh diselain gitu. Jangan anak lagi di sana dia sibuk mainan handphone, jangan, kasihan anaknya. Anaknya kalau cerita suka sedih. Papa kalau aku ke sana nggak pernah ngajak aku main. Papa sibuk sama handphone. Papa sibuk video call sama cewek. Jangan, kasihan tahu sama anaknya. Anak udah gede, udah bisa ngerti, udah bisa ngomong. Pesan aku itu aja. Oke. Saya hampir mau nangis juga nih. Cuma nggak jadi karena ada teman saya di depan.
saat. Ya Kak Ani ya, saya doakan semoga ya buat mantan suaminya nih semoga cepat sadar Berubah. ya, cepat berubah ya, nggak usah untuk mantan istri tapi untuk anak lah Ya. gitu ya, kasih perhatian, kasih nafkah, kasih hari-hari bersama anak gitu kan, kasihan anaknya deh nggak ada sosok seorang ayah gitu ya. Ya. Oke Kak Ani, terima kasih ya udah mau berbagi cerita di sini. Oke penonton, itulah kisah dari Ani ya. Semoga bisa menjadikan pelajaran buat teman-teman, jauhi judi slot karena itu adalah permainan setan yang terkutuk paling dalam ya. Jangan menjerumuskan diri kita ke dalam lubang yang akhirnya akan menjerat diri kita sendiri. Buat teman-teman yang punya cerita unik dan menarik dan ingin diangkat di channel YouTube Ali Jejak Backpacker, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683 atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita teman-teman di admin@jejakbackpacker.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak Ani, semangat. Jangan sedih terus. Iya. Hari masih panjang. Umur masih panjang ya kan? Iya. Pengennya bahagia kan? Kayak gitu. Tetap semangat kan ya. Sampai jumpa.